Salam sehat sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program PSBB, Pendalaman Spiritual Berbagi Berkat. Dan pada PSBB kali ini kita sudah masuk dalam model spiritualitas yang keempat, yaitu kaum asketik. Apa itu kaum asketik? Silahkan Brother Ivan. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang kaum asketik, kaum ini sering disebut sebagai kaum pertapa. Ya, pertapa. Jadi mereka menjumpai Tuhan dengan menerapkan laku-laku spiritual yang menjunjung tinggi kesendirian, kesederhanaan, dan olah batin. Jadi mereka mendorong dirinya menerapkan pola hidup yang berbeda dari kebanyakan manusia. Jadi tujuannya adalah untuk mendisiplinkan dirinya agar ia dapat berjumpa dengan Tuhan. Oke, berarti ini memang tipikal orang yang suka menyendiri gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, kira-kira ada nggak contoh tokoh Alkitab yang pakai pola asketik ini? Ya, kalau kita berbicara tentang apa yang dikatakan Alkitab, sosok Yohanes Pembaptis langsung muncul dalam benak kita. Manakala kita berbicara tentang model kaum asketik ini, kita selalu langsung merujuk Yohanes Pembaptis. Ia seorang nabi yang melatih spiritualitasnya dengan mengambil laku hidup kesendirian, ya tinggal di padang gurun begitu, dan menerapkan kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan. Jadi pakaiannya dari domba, kemudian makanan sehariannya juga madu hutan sama belalang. Iya, jadi di Lukas 1 ayat 80 di sana digambarkan bagaimana laku hidup yang demikian dipilih Yohanes sebelum akhirnya ia tampil melayani dan memberitakan pertobatan bagi bangsa Israel. Yohanes Pembaptis ya. Ada lagi nggak contoh yang lain? Iya, kalau kita bicara dalam Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis bukan satu-satunya orang yang menerapkan laku hidup yang demikian. Yesus pun melakukan hal yang serupa. Beberapa kali kita ingat begitu Yesus mengambil waktu untuk menyendiri dan mengolah batinnya. Misalnya pada saat Yesus sebelum memulai pelayanannya, yang menyendiri selama 40 hari di padang gurun sebelum ia memulai pelayanan publiknya. Di Matius 4 ayat 1 di sana dikatakan lebih jelas bagaimana kisah tersebut. Ia juga mengajarkan bagi para murid bagaimana doa atau kesendirian itu lewat doa harus dilakukan secara tertutup, tidak masuk kamar, tutup pintu ya. Matius 6 itu ya. Tidak seperti orang-orang Farisi yang waktu itu berdoa di pinggir-pinggir jalan. Jadi ia menerapkan kesendirian dan kesederhanaan itu. Kemudian kalau kita lihat juga pada saat-saat sulit dalam pelayanannya, misalnya waktu itu beberapa kali Yesus harus menarik dirinya, kemudian menyendiri saat Yohanes Pembaptis meninggal, saat banyak orang mengejarnya setelah 5 roti 2 ikan itu, dan kemudian yang paling jelas ketika saat ia hendak disalib, ia di Taman Getsemani. Ia mengambil waktu di Taman Getsemani sebelum ia memutuskan untuk tetap taat pada rancangan Allah bagi manusia. Nah, setidaknya dari kisah-kisah ini kita bisa melihat Alkitab mengisahkan kesendirian dan kesederhanaan. Kesendirian dan kesederhanaan dapat digunakan sebagai sarana untuk bergumul atau mempertimbangkan spiritualitas, mempertimbangkan olah spiritualitas guna menyelaraskan kehendak kita dan kehendak Allah. Nah, ini yang agak sulit ini, menyelaraskan antara kehendak atau keinginan kita ya, antara keinginan kita dan kehendak Allah. Kira-kira ada nggak caranya untuk bisa melatih olah spiritualitas kaum asketik ini? Iya, kalau kita berbicara tentang kaum asketik, setidaknya ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam olah laku kaum asketik ini. Yang pertama adalah kesendirian tentunya, sebagaimana yang tadi kita juga ungkapkan. Jadi orang kaum asketik ini diajak untuk menyediakan waktunya atau menyediakan ruang untuk menyendiri. Nah, di sini kaum asketik melihat bahwa keheningan dan kesendirian itu dapat membawa kita pada hangatnya cinta Tuhan serta dapat mengembalikan kejernihan
diri. Oh, makanya kalau orang baru putus cinta suka menyendiri ya, Iya. supaya merasakan cintanya Tuhan lagi gitu ya. Dan jernih juga untuk memutuskan langkah selanjutnya. Iya, Kayak tulus. Itu tulus, Lagunya tulus. Betul. Kayaknya sekarang emang apa ya, untuk kesendirian itu orang zaman sekarang gitu kayaknya ya suatu yang langka gitu ya. Pengennya kan kita kumpul-kumpul bareng-bareng. Nah ini di masa pandemi ketika kita dilarang untuk berkerumun aja kan, wah rasanya udah kangen banget ini, pengen ketemu sama teman-teman yang lain, sama saudara-saudara yang lain, kok kita nggak bisa ketemu. Ya memang mungkin pandemi ini juga bisa mengajarkan kita untuk ini olah asketik ini, melatih kesendirian. Jadi menurut Gary Thomas itu mengatakan bahwa bagi kaum asketik kesendirian adalah alat atau sarana untuk ngecas, mengisi ulang diri kita setelah kita mungkin letih, jenuh dan sebagainya. Nah, bagi kita manusia modern memang seperti yang dikatakan Pendeta Matias tadi, agak sulit untuk menghargai kesendirian ini, bahkan menerapkan laku hidup sendiri ini. Kita tidak seperti bapak-bapak gurun yang waktu itu bisa pergi padang gurun di gua-gua dan meninggalkan masyarakat. Bahkan kita juga tidak mungkin seperti Yohanes Pembaptis yang mengasingkan dirinya dalam waktu lama untuk mencari kesendirian. Namun bagi manusia modern, kita bisa menciptakan ruang dan waktu kesendirian. Bukan sebuah hal yang mustahil, kita dapat melakukannya di tengah rutinitas harian kita. Misalnya tengah malam ketika keluarga sudah tidur, atau pagi hari sebelum subuh gitu ya. Sebelum aktivitas begitu. Jadi kita dapat menjadikan waktu-waktu ini sebagai alternatif waktu sendiri. Atau cara lain kita pun bisa menyepakati secara bersama kekeluargaan begitu selama misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali kita tidak menyalakan semua perangkat elektronik kita, TV, radio, handphone, saat dalam beberapa jam kita matikan dan kita menikmati kesendirian dan keheningan tersebut. Nah, keheningan dan kesendirian tadi dapat kita gunakan sebagai sarana untuk lebih peka terhadap kehadiran Tuhan di dalam hidup. Oke, jadi cara pertama adalah coba kita nikmati kesendirian. Oke, cara yang berikutnya mungkin ada? Cara yang kedua adalah kesederhanaan. Bagian yang kedua ini sebenarnya membawa kita untuk menyadari bahwa kaum asketik dan kaum indrawi itu mengambil jalan yang berbeda dalam laku hidup spiritual. Kalau kita kemarin membahas kaum indrawi, saat kaum indrawi benar-benar menikmati segala rangsangan terhadap seluruh panca inderanya begitu agar dapat menemukan Tuhan, kaum ini sebaliknya berusaha untuk meminimalisir bahkan menutup seluruh rangsangan inderanya agar dapat bertemu Tuhan. Misalnya kalau biasa melihat pandangan-pandangan yang indah, melihat lukisan yang indah, memakai baju yang bagus, itu kan rangsangan terhadap kulit kan. Pengennya kan kulit bajunya nyaman, nyaman, lembut dan sebagainya. Kaum asketik malah sebaliknya, kalau bisa ya saya menikmati apa adanya, meskipun tidak nyaman, nggak apa-apa. Melihat, ya misalnya kalau nggak ada lukisan ya sudah, kalau nggak bisa nonton film ya sudah. Saya sebaliknya menikmati ruang kosong yang ada di rumah misalnya. Demikian. Ini kayaknya juga langka nih kesederhanaan, apalagi di zaman medsos kita ini kan orang pengen show off. Apa-apa dikit-dikit foto gitu kan, dia lagi ngapain di foto, senam foto. Pakai apa aja foto gitu kan. OTD, outfit of the day gitu. Foto. Iya, itu kayaknya ini agak langka ini. Iya, jadi kesendirian itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita menggunakan uang menurut Gary Thomas, tapi bagaimana kita meminimalisir semua rangsangan yang ada dalam diri kita, bukan hanya mata, mulut, tapi juga mungkin sentuhan dan sebagainya. Belajar jadi orang sederhana apa adanya gitu ya. Kita kan lahir dalam dunia ini juga nggak bawa apa-apa gitu ya. Nanti juga mati nggak bawa apa-apa, jadi sederhana begitu ya. Oke, itu cara yang kedua, sederhana. Cara yang berikutnya ada lagi mungkin? Cara yang terakhir adalah kedisiplinan. Jadi Gary Thomas mengatakan bahwa olah spiritual ini bukanlah pekerjaan yang dilakukan sekali tempo, namun dilakukan dengan rutin dan penuh dedikasi. Jadi kedisiplinan itu bukan dilakukan demi mencari penderitaan. Jadi kadang orang disiplin puasa atau pantang begitu agar ia merasa menderita, tapi bagi Gary Thomas disiplin ini dilakukan sebagai sarana agar manusia lebih mencintai Tuhan
secara intim. Jadi kedisiplinan itu melatih ketertundukan kita pada otoritas dan membuat kita menjadi orang yang rendah hati. Nah, dalam praktek hidupnya kita bisa melakukan latihan kedisiplinan ini dengan misalnya berpuasa, berdoa, bisa juga kalau gereja mengadakan retreat kita ikut retreat. Kan retreat itu kan membuat kita mengambil jarak dengan masyarakat atau rutinitas kita agar kita bisa fokus terhadap Tuhan. Jadi perlu disiplin, perlu sebuah keteraturan dalam menjalankan olah spiritualitas ini. Oke, jadi disiplin ya. Jadi bukan tempo-tempo tapi ya harus rutin, disiplin. Cara yang bisa kita lakukan untuk melatih olah spiritualitas asketik ini. Nah, kalau godaannya, kira-kira ada nggak godaan terhadap kaum asketik ini? Ya, jadi sama seperti kaum spiritualitas, tipe spiritualitas yang lain, ada beberapa godaan yang harus diwaspadai. Yang pertama adalah terlalu menekankan kesalehan pribadi. Jadi menjalani laku hidup asketik itu tidak bertujuan untuk lari dari dunia. Gitu. Kita tetap tinggal di dunia kita, tetap bekerja di dunia kita. Namun kesegaran rohani yang didapatkan dari olah spiritualitas ini juga harus diimbangi dengan kewajiban kita menjangkau orang lain. Jadi tetap tidak meninggalkan dunia, kita tetap bertanggung jawab untuk berbagi kasih dengan sesama. Jadi hal ini terlihat dari olah spiritualitas Yesus dan Yohanes Pembaptis yang tadi kita bicarakan. Mereka melakukan laku spiritualitas asketik. Mereka melihat itu sebagai sarana untuk mempersiapkan pelayanan publik yang kelak dilakukan. Jadi nggak asik berpuasa sendiri, nggak asik menyendiri, nggak asik hidup dalam kesederhanaan, tapi terus lupa dengan orang lain. Jadi tetap ada tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Tetap peduli terhadap masyarakat. Itu yang mungkin jadi godaan ya tadi. Terlalu asik sendiri, lupa sama yang lainnya itu. Jadi kalau sendiri emang jangan lama-lama ya. Oke, godaan yang berikutnya mungkin ada yang lagi, kedua itu godaan kaum ini adalah mencari penderitaan sebagai tujuan. Jadi senang menderita. Senang menderita. Tapi itu ada tuh, saya pernah ini juga ada orang yang sampai mukul-mukul dirinya sendiri pakai alat itu kan, pukul sini merah gitu. Jadi kalau kita lihat di di film-film begitu, bagaimana beberapa orang yang mencoba menerapkan laku hidup asketik ini menikmati penderitaan, masokisme. Jadi padahal kedisiplinan dan kesederhanaan yang terwujud dari laku puasa, doa, dan menggunakan segala sarana untuk bertemu dengan Tuhan ini merupakan sarana, bukan tujuan. Cara kaum asketik untuk merasakan keberadaan Tuhan. Jadi segala laku ini bukanlah tujuannya, namun sebuah jalan untuk menemukan kehangatan relasi bersama Allah. Nah, terkadang kaum asketik jatuh pada masokisme atau gangguan mental yang merasakan kesenangan jika dirinya tersiksa. Puasa lama-lama bukan mencoba menikmati saya puasa agar saya merasakan lemah diri yang lemah sehingga saya mengakui kekuatan Tuhan, tapi saya senang kok nggak makan, saya senang kok merasa lapar dan seterusnya. Jadi itu sakiti aku. Gitu. Jadi tidak, kadang-kadang jatuh pada hal yang seperti itu, bukan Tuhan yang dicari, tapi bagaimana rasa penderitaan itu datang ke malah jadi kepuasan diri sendiri malah jadi keliru itu ya. Bahkan Gary Thomas mengatakan jika puasa dan doa itu membuat kita ketergantungan, lepaskan itu. Jadi puasa itu kan membuat kita tidak tergantung pada sesuatu gitu. Tapi bisa jadi tergantung. Tapi bisa kita malah ketergantungan untuk saya rajin puasa, saya sudah tergantung dengan puasa, nggak makan misalnya seminggu cuma makan sekali atau 2 kali sudah sangat edik dengan puasa gitu. Menurut Gary Thomas, kalau kamu bergantung pada rasa laparmu, bergantung pada puasamu, lepaskan itu. Karena itu semua sarana. Sekali lagi kita berarti sama Tuhan gitu. Oke. Yang ketiga, yang terakhir, jadi yang harus diwaspadai, berusaha mendapatkan kemurahan Allah. Nah, laku hidup spiritual ini seringkali disalaharti sebagai cara untuk menyogok Tuhan ketimbang mengucap syukur atas kehidupan. Jadi yang perlu diingat adalah rahmat dan pengampunan Tuhan tidak terjadi karena usaha dan kerja keras kita manusia, namun bersumber dari kasih dan anugerahnya. Jadi kita puasa, kita
berlaku hidup sederhana itu bukan untuk mendapatkan kemurahan Tuhan atau saya habis berdosa, saya puasalah, saya berdoalah, saya sederhanalah gitu untuk mendapatkan kemurahan, tapi bukan itu gitu. Iya, karena mungkin geraknya kan bukan kita yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari kita. Iya, Bapak Ibu Saudara, kurang lebih itu kaum asketik. Kita sudah membahasnya panjang lebar. Ini model spiritualitas yang keempat menurut Gary Thomas. Kita akan lanjutkan model spiritualitas berikutnya dalam PSBB selanjutnya. Jadi nantikan terus PSBB, pendalaman spiritual berbagi berkat. Salam.